Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Harga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang habitat dan ciri khusus tumbuhan. Nah, dalam surat Toha ayat 53 disebutkan bahwa yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi di bumi kita ini ada banyak sekali tumbuhan, ada banyak jenis tumbuhan tentunya dengan ciri-ciri yang berbeda. Dan mereka pun beberapa, ada yang bisa tumbuh di semua tempat, ada yang tidak bisa atau hanya bisa tumbuh pada suatu tempat tertentu. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu melakukan yang namanya adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, kita lihat habitat tumbuhan. Jadi berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Jenis yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit ini adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sedangkan akarnya berada di air. Kemudian tumbuhan hidrofit ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Ini adalah kelompok tumbuhan hidrofit. Lalu yang kedua adalah kelompok hygrofit. Hygrofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Sini contohnya pakis. Lalu yang ketiga adalah kelompok xerofit. Kelompok xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya pun juga panjang. Di sini contohnya adalah lidah buaya. Jadi masing-masing tumbuhan memiliki ciri khusus sendiri untuk bisa beradaptasi sesuai dengan habitatnya masing-masing. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa tumbuhan dengan ciri khususnya masing-masing. Nah, ini yang pertama adalah teratai. Kalian pernah melihat teratai? Biasanya ini ada di kolam-kolam. Ya, di atas kolam biasanya kita ada kolam yang di atasnya terdapat bunga teratai. Teratai ini memiliki ciri khusus, diantaranya daunnya lebar dan tipis. Tujuannya untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Lalu yang kedua, akarnya.
Akarnya tertanam kuat di dasar air, berfungsi untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa oleh arus air. Lalu yang ketiga, permukaan daunnya itu dilapisi oleh lapisan lilin dengan tujuan agar daunnya tetap kering jika terkena air. Lalu yang kedua ini adalah tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan pemakan serangga atau istilahnya insektivora. Bagian dalam kantong semar itu terdapat enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Bagian yang berbentuk seperti kantong ini merupakan daun yang termodifikasi menjadi sebuah kantong atau berbentuk corong. Lalu tumbuhan berikutnya ini adalah putri malu. Nah, kalian pernah bertemu tanaman ini? Ya, kalau kita ketemu tanaman ini, kita sentuh maka daunnya akan mengatup. Jadi mengatupnya daun putri malu ketika disentuh itu bersifat sementara dengan tujuan untuk mengelabui hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut, supaya ia mengira bahwa tumbuhan ini telah layu dan tidak enak dimakan. Padahal ini adalah salah satu cara putri malu untuk melindungi dirinya. Lalu tumbuhan yang berikutnya ini adalah bunga Rafflesia. Apakah kamu pernah mendengar bunga yang berbau busuk seperti bangkai? Nah, ini dia. Tumbuhan ini bernama Rafflesia arnoldi yang merupakan tanaman langka. Bunganya berbau bangkai. Bau bunga ini tujuannya untuk menarik perhatian lalat. Lalat diperlukan oleh bunga Rafflesia untuk membantu terjadinya penyerbukan. Lalu tumbuhan berikutnya adalah kaktus. Nah, kaktus ini memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya adalah batangnya. Batangnya ini tebal dan memiliki fungsi untuk menyimpan air. Lalu daunnya berbentuk duri. Jadi duri-duri itu adalah daun kaktus yang berfungsi melindungi kaktus ini dari hama atau hewan herbivora yang akan memakannya, serta untuk mengurangi penguapan pada siang hari. Lalu yang ketiga adalah akar. Akar yang panjang pada kaktus itu berfungsi untuk mencari air dan memperluas penyerapan air dalam tanah. Nah, dapatkah kalian menyebutkan tanaman lain dengan ciri khususnya yang ada di sekitar rumahmu? Nah, coba sebutkan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat belajar, jangan lupa mengulang pelajaran hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.